Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Albani Ulfa, NIM U2019-2039, Ilmu Hadis 2. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Fikih dosen pengampu Ahmad Fajar Shodiq MTHI. Langsung saja ke slide pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan yang berhubungan dengan kitab. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'ah, sewazan dengan kata fu'lan, artinya bacaan berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, kata Quran berarti makru, yaitu isim maf'ul objek dari qoro'ah. Kata Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikannya dan membacanya. Apabila kami selesai membacanya, maka ikutilah membacanya. Arti Al-Quran secara terminologis ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Shaltut Al-Quran adalah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Sesungguhnya Al-Quran. Selanjutnya yaitu definisi ini mengandung beberapa unsur yang menjelaskan hakikat Al-Quran, yaitu Al-Quran itu berbentuk lafaz. Ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk makna dan lafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran, umpamanya hadis qudsi atau hadis qauli lainnya, karena tidak ada ulama yang mengharuskan berwudu jika hendak membacanya. Yang kedua, Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ini mengandung arti bahwa Al-Quran yang dialih bahasakan kepada bahasa lain atau yang diibaratkan dengan bahasa lain bukanlah Al-Quran. Karenanya, salat yang menggunakan terjemahan Al-Quran tidak sah. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mengandung arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Quran, tetapi apa yang dihikayatkan dalam Al-Quran tentang kehidupan dan syariat yang berlaku bagi umat terdahulu adalah Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang tidak sah dinukilkan dalam bentuk mutawatir bukanlah Al-Quran. Karenanya ayat-ayat syadzah atau yang tidak mutawatir penukilannya tidak dapat dijadikan hujjah dalam istisbat. Selanjutnya yaitu dari segi pembacaan qiraat. Al-Quran terdapat perbedaan. Dari bahasa penelitian para ahli, 7 di antara qiraat yang berkembang itu disepakati kemutawatirannya. Itulah yang disebut qiraat 7 atau qiraat Sa'bah, yaitu yang pertama qiraat Ibnu Katsir, qari Makkah. Kedua, qiraat Ibnu Amir, qari Syam. Ketiga, qiraat Nafi, qari Madinah. Yang keempat, qiraat Abu Amru, qari Basrah. Yang kelima, qiraat Asim, qari Kufah. Yang keenam, qiraat Hamzah dari Kufah. 7, qiraat Al-Kisai dari Kufah. Itulah 7 sanad qiraah yang mutawatir dan diketahui. Adapun qiraat-qiraat yang diriwayatkan berbeda dari ketujuh qiraah di atas, maka tidak dianggap Al-Quran. Jadi hukum Al-Quran tidak berlaku pada bacaan selain yang 7 ini karena tidak mutawatir. Selanjutnya yang kelima dikatakan al-mutahaddi bihi bersifat menantang, membatasi hadis qudsi, tidak termasuk dalam Al-Quran. Karena meskipun hadis qudsi berlafaz Arab turun kepada Nabi Muhammad dan mutawatir tidak termasuk Al-Quran. Karena tidak bersifat menantang. Sifat menantangnya Al-Quran ini karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, jadi yang dimaksud menantang itu kan pada zaman dahulu bangsa Quraisy itu senang bersastra. Jadi mereka ditantang dengan Al-Quran yang memiliki tata bahasa
dan sastra yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada banyak jenis mukjizat, antara lain mukjizat bahasa. Yang dimaksud mukjizat bahasa adalah Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin ditandingi ahli bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti Arab manapun. Hal ini sudah mendapat dari orang yang mengerti zauq rasa bahasa Arab. Keindahan itu terdapat dalam penggunaan kata, susunan kata dan kalimat, ungkapan dan hubungan antara satu ungkapan dengan lainnya. Yang kedua yaitu mukjizat gaib. Dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Yang ketiga yaitu mukjizat ilmiah. Dari segi pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi. Umpamanya berita tentang kekalahan Persia oleh Romawi sesudah kekalahan Romawi. Selanjutnya yaitu bab sunnah. Yang dimaksud sunnah yaitu sunnah secara bahasa adalah berasal dari kata metode atau thariqah, jalan. Hal ini disesuaikan dengan dalil yang menunjukkan makna ini, yaitu hadis dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah atau yang perbuatan yang baik, maka bagi dirinya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Kemudian barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek atau yang tidak baik, maka atasnya dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi ini. Sunnah ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan Nabi Muhammad maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, atau takrir, atau kata lain ketetapan, atau sifat, baik sifat fisik maupun akhlak, atau karakter perangai, atau bisa perjalanan hidup beliau baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Selanjutnya contohnya itu seperti perbuatan dan tingkah laku Nabi yang berhubungan dengan jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan terhadap apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran namun masih memerlukan penjelasan. Yang kedua yaitu perbuatan Nabi yang memberikan petunjuk kepada umat bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan oleh umat. Penjelasan hukum seperti sholat, puasa, cara Nabi melakukan jual beli, utang piutang, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan agama. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan hukum ini terbagi dua. Berbagai Nabi yang merupakan penjelasan terhadap apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran namun masih memerlukan penjelasan perbuatan Nabi yang memberikan petunjuk kepada umat bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan oleh umat. Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri seperti menyambungkan puasa dan tidak berbuka dan beristri lebih dari 4. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya. Pekerjaan yang bersifat menjelaskan hukum yang menjumlah seperti sholatnya, hajinya. Yang kedua-duanya menjelaskan sabdanya, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ayat khudzu manakum sikakum, yang artinya ambillah daripadaku hal-hal pelakuan ibadah hajimu. Hukum perbuatan tersebut sama dengan hukum apa yang dijelaskan baik aib maupun mandubnya sebagai tentang cara sholat dan haji. Selanjutnya itu kehujahan sunnah. Sunnah menurut Al-Quran, Allah berfirman Al-Hajj ayat 7, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Allah berfirman An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan banyak ayat dalam hal ini, dan apabila ada yang keberatan terhadap sunnah maka dia adalah orang yang kafir. Selanjutnya itu macam-macam sunnah. As-sunnah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah qauliyah. Selanjutnya yaitu pertama sunnah fi'liyah. Yang dimaksud sunnah fi'liyah itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW
yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya, sahabat berkata, saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah salat zuhur. Yang pertama, perbuatan dan tingkah laku Nabi dalam kedudukannya sebagai seorang manusia biasa atau berupa adat kebiasaan yang berlaku di tempat beliau, seperti cara makan, minum, berdiri, duduk, cara berpakaian, memelihara jenggot, dan lain sebagainya yang merupakan tabiat dari seseorang manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi dalam bentuk ini termasuk sunnah yang mempunyai daya hukum untuk diikuti, meskipun hukum yang muncul darinya tidak lebih dari sunnah atau menurut istilah ahli fikih. Sebagian ulama menetapkan bahwa perbuatan Nabi tersebut hanya berbentuk adat kebiasaan dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diikuti. Contoh dalam hal ini ada kebiasaan Nabi memelihara jenggot dan mencukur kumis. Yang 5 yaitu contohnya pekerjaan yang dilakukan terhadap orang lain sebagai hukuman, seperti menahan orang atau mengusahakan milik orang lain. Di sini perlu mengetahui sebab-sebabnya. Kalau berlaku orang yang mendakwah, maka tentu berlaku sebagai keputusan. Yang keenam yaitu pekerjaan yang menunjukkan kebersihan saja, seperti berwudu dengan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Yang ketujuh itu perbuatan Nabi yang dapat diketahui merupakan penjelasan hukum untuk umat dan menjadi dalil hukum yang harus dipatuhi oleh umat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat dari ulama, semuanya sepakat. Perbuatan Nabi yang tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu merupakan penjelasan hukum tidak membenarkan dan tidak pula menolak. Perbuatan ini seperti ada 2 macam. Pertama, jelas padanya ada tujuan pendekatan diri pada Allah atau ibadah. Yang kedua yaitu tidak jelas padanya tujuan ibadah. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan berlaku untuk suatu waktu tertentu dan tidak berlaku untuk seluruh waktu, kecuali bila ada petunjuk khusus yang menjelaskan bahwa perbuatan itu berlaku untuk selanjutnya. Oleh karena itu, bila perbuatan itu dilakukan Nabi pada waktu lain dengan cara yang berbeda, tidak dapat dikatakan ada pertentangan antara 2 perbuatan Nabi sehingga perlu diselesaikan secara nasah atau tarjih. Selanjutnya yaitu kedua, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya, namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu Al-Quran. Al-Quran juga lahir dari lisan Nabi yang juga didengar oleh sahabat dan disiarkannya kepada orang lain, sehingga kemudian diketahui orang yang banyak. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.